Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis, yaitu sebuah cerita yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai di rumah, tanteku sudah menunggu di teras dengan wajah masam. "Ngapain aja sih di rumah Eyang? Kok lama banget?" ketusnya. "Maaf mah, tadi ada yang Eyang jelaskan dulu ke Imah." Aku segera menceritakan semua kejadian di rumah Eyang. "Ya sudah kalau begitu, sana makan siang dulu. Pasti kamu lapar kan?" tanyanya dengan nada gusar. "Nanti saja mah, Imah mau cerita dulu ke Umi dan Mas tentang kejadian barusan." Aku segera menuju ke kamar dan mengirim pesan ke Umi sambil aku ceritakan semua kejadian hari ini. Terdengar nada balasan dari Umi. "Waalaikumsalam Mbak. Pesan saya, Mbak tidak boleh takut. Jangan percaya dengan ucapan mereka. Jin itu penuh dengan tipu daya untuk membuat diri Mbak was-was dan selalu merasa takut. Usahakan ibadah jangan pernah ditinggal. Begitu juga zikir pagi dan petangnya. Tolong dibaca terus ya Mbak. Ruqyah untuk Dede juga tetap rutin 2 minggu sekali. Bismillah dan selalu semangat, karena Allah selalu melindungi Mbak dan Dede." Isi pesan dari Umi. "Mah, Imah, kemari sebentar," terdengar teriakan dari teras. "Iya Mas, sebentar," jawabku. Sambil menggendong Gendis yang belum tertidur dari pagi sampai siang, aku bergegas menuju ke teras. "Ada apa Mah?" tanyaku. "Ini, Om barusan ngasih kabar ke Mama. Besok kita mau ke Kota Ek untuk menjenguk keluarganya Om yang sakit. Kamu mau ikut apa enggak? Kalau Dwi tidak bisa ikut karena harus les. Siapa tahu kamu merasa bosan di rumah terus. Nanti di sana Mama turunin kamu di Mall X. Mau tidak?" Aku berpikir sejenak dan langsung mengiyakan ajakannya. Otakku langsung menyusun rencana untuk mengajak Neng yang tinggal di Kota Ek untuk ketemuan. Tidak sabar rasanya menunggu hari esok. Dan ternyata itu adalah salah satu keputusan terbodoh yang pernah aku lakukan. Di mall itu, sesuatu sudah menunggunya. Sesuatu yang membuatku trauma untuk mengajak Gendis jalan ke pusat perbelanjaan lagi. Segera ku kirim pesan kepada sepupuku yang tinggal di Kota Ek. "Neng, besok ada acara tidak?" isi pesanku kepadanya. Tidak butuh waktu lama, sepupuku yang biasa aku panggil dengan sebutan Neng langsung membalas pesanku. "Nggak ada Mbak," balasnya cepat. "Besok jam 10-an ketemu di Mall Ek yuk. Tante dan Om mau jenguk keluarga yang sakit. Rumahnya deket Mall Ek. Ntar Ima dan Gendis diturunin di mall, mau nggak?" "Siap, tapi traktir aku ya Mbak," jawabnya sambil menggodaku. "Oh, kalau urusan traktir pasti cepet. Oke deh, bangun pagi, awas kalau kesiangan," ancamku sambil senyum-senyum sendiri membayangkan besok aku, Gendis dan Neng akan cuci mata di mall. "Ingetin aku lagi ya, takutnya besok lupa. See you sis," balasnya dengan genit. Kangen banget aku sama kamu Neng." Dia itu sepupu merangkap pater ngayap kalau dulu mau jalan-jalan ke mall. Saat aku harus bed rest dan lahiran, dia juga yang setia menemaniku. Dan yang terpenting, Neng selalu mempercayai semua ceritaku tentang Gendis. "Terima kasih ya Neng, karena kamu mau mendengar semua ceritaku. Terima kasih mau mempercayai semua ucapanku ketika tidak ada satu orang pun yang percaya." Alhamdulillah semenjak dipegang sama Eyang, setiap malam dia tidak pernah menangis lagi. Cuma
dia akan selalu terbangun setiap pukul 23 sampai pagi. Tapi tidak apalah, yang penting dia sudah tidak pernah menangis dan menjerit-jerit seperti dulu. Paling mata pandaku semakin bertambah hitam karena harus menemaninya begadang setiap malam. Keesokan paginya kami berangkat ke kota X. Sepanjang perjalanan, Gendis selalu memandang ke arah luar jendela dan berceloteh tidak jelas. Tante dan Om hanya tertawa melihat tingkahnya yang lucu. Sekitar pukul 10, kami tiba di kota X. Sebelum turun di lobi mall, Tante berpesan untuk menelponnya kalau ada sesuatu yang urgent. Aku hanya mengiyakan perintahnya. Saat itu yang ada di pikiranku hanya tidak sabar ingin bertemu dengan Neng. Setelah masuk ke mall, segera aku telepon Neng untuk memberi kabar kalau aku dan Gendis sudah berada di lobi utara. What? Aku lagi parkir mobil dulu, nanti aku langsung ke lobi utara. Mbak tunggu di situ aja, jangan kemana-mana ya. Mbak bawa duit yang banyakan, godanya sambil tertawa terbahak-bahak. Pagi itu mall masih tampak sepi, hanya terlihat beberapa pengunjung saja. Mataku mengikuti arah mata Gendis yang menatap ke atas langit-langit lobi utara. Bola matanya berkeliling cepat, dia seperti sedang melihat sesuatu yang sedang berterbangan di atas. Celotehnya sambil jemarinya terus menuju ke atas. Dar, lagi lihat apaan Mbak ke atas? Terdengar suara yang mengagetkanku dari arah belakang. Segera aku alihkan pandangan ke arah datangnya suaranya dan terlihatlah wajah tengilnya yang sedang cengengesan melihat ke arahku. Neng, kangen, teriakku sambil meluk dan mencium pipinya. Ini Gendis, udah gede aja badannya, gemesin banget sih kamu Dut, serunya sambil mencium pipi Gendis. Mbak, kamu kenapa kumel banget? Kenapa nggak modis kayak dulu? Katanya menatapku dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dengan wajah keheranan. Coba aja Neng punya anak seperti Gendis. Kita lihat apakah Neng masih bisa tampil modis apa enggak. Aku pura-pura ngambek mendengar ucapannya. Ayah pakai pura-pura ngambek, nggak mempan Mbak. Aku tahu banget sifat kamu, ujarnya sambil terus tertawa. Emang Gendis masih susah tidur? Matanya mengerling menatap ke arah Gendis yang saat itu dalam gendonganku. Begitulah Neng, Gendis masih hobi begadang, makanya lihat nih, bawah mataku jadi hitam banget, curhatku pada Neng. Tapi ponakan aku sudah tidak pernah nangis lagi kan tiap malam? Alhamdulillah sudah enggak Neng. Lalu aku ceritakan semua tentang Eyang kepada Neng. Amit-amit, serem amat ceritanya Mbak. Gila, aku jadi merinding gini. Neng memperlihatkan bulu tangannya yang tiba-tiba berdiri. Hati-hati aja Mbak, jangan sampai Eyang malah simpatik dan naksir ke Mbak seperti cowok yang lain, ucapnya sambil tertawa ngakak. Parah ini anak, dari dulu sampai sekarang sifat ceplas-ceplosnya tidak pernah berubah, batinku dalam hati. Mas Dedi kemana Mbak? Kok nggak ikut? Kan lumayan kalau ada dia, aku bisa jadi belanja gratis. Mas lagi tugas keluar kota, mungkin beberapa hari lagi baru pulang. Aku melihat ke arah jam tangan sweat coklat yang kupakai. Ternyata jarumnya sudah menunjukkan pukul 11. Neng, kita lan yuk, lapar nih, ajakku. Dari tadi aku nungguin ucapan itu Mbak. Ayo ke lantai 4, ke resto favorit Mbak. Pasti udah kangen banget kan sama nasi goreng seafoodnya. Matanya mengedip genit ke arahku. Bawaannya kalau jalan sama Neng itu heboh banget, tapi dia super cuek, tidak pernah peduli sama orang lain. Selama berkeliling mall menuju ke lantai 4, aku perhatikan Gendis selalu menengok ke arah outlet tertentu. Dia selalu tersenyum sambil melambaikan tangannya, entah dengan siapa, karena yang kulihat outlet tersebut kosong. Tidak terlihat satupun SPG atau customer di dalamnya. Terkadang Gendis juga tertawa kegirangan saat melewati salah satu outlet pakaian, seperti ada yang menggodanya dari arah dalam outlet. Namun lagi-lagi tidak ada satu orang pun di sana. Gila Mbak, Gendis lihat apaan sih? Dari tadi aku perhatiin, dia asik senyum-senyum sendiri sambil ketawa dan melambaikan tangan saat melewati outlet tertentu. Bisik Neng pelan ke telingaku. Mungkin outlet itu pakai penjaga biar laris. Gendis kan peka banget sama mereka, jawabku memberi penjelasan. Anakmu serem banget Mbak, aku jadi takut sama Gendis.
Sembarangan aja itu mulut kalau ngomong. Gak bisa disaring dulu. Emangnya Gendis ini hantu sampai harus ditakutin? Mataku melotot ke arah Neng dengan wajah cemberut. Marah. Berarti bener ya mbak, kalau di mall atau pasar gitu banyak setannya. Buktinya Gendis dari tadi melihat mereka terus. Tanyanya dengan wajah penasaran. Ya bener lah, ini buktinya. Ima lagi jalan sama salah satu setan penunggu mall, jawabku sambil menahan tawa. Parah ngatain aku setan, gumamnya sambil memakan cemilan yang dia bawa dalam tas. Tapi enak juga ya kalau jalan sama Gendis, kita jadi aman. Suara Neng terdengar bersemangat. Aman dari mana? Bibirku mengerucut mendengar ucapannya. Ya aman mbak, anakmu kan bisa lihat mereka. Jadi kalau kita makan di tempat yang pakai pesugihan, Gendis pasti akan ngasih tahu kita. Bener kan? Tanyanya ke Gendis sambil memelukku dari belakang. Mikir deh pakai otak, Gendis itu masih bayi. Dia mau ngasih taunya gimana? Lagian apa kamu gak lihat tadi pas kita lewat outlet tertentu, kelakuannya gimana? Bukannya ketakutan, tapi malah ketawa dan melambaikan tangan. Di mata Gendis, mereka itu terlihat lucu, jawabku ketus. Berarti Gendis gak takut sama mereka ya mbak? Ponakanku cepet gede ya. Biar nanti Onti bisa minta ramal gratis, pasti ramalannya jitu banget, serunya sambil mengunyah cemilan yang dia bawa dari dalam tas. Mungkin selama wujudnya tidak terlalu menyeramkan, Gendis tidak akan takut. Tapi kalau wujudnya kayak kamu, ya Gendis bisa saja menjerit ketakutan, ujarku seraya menjewer kupingnya dengan pelan. Tanpa kusadari ternyata ucapanku sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Sesuatu dalam kegelapan tengah mengintai dan sudah menunggu kedatangan Gendis. Sebentar Neng, tadi kamu bilang mau minta ramal. Enak aja, pamit dulu sama emaknya. Gendis tidak akan diizinin ngeramal, dosa tahu. Ntar Onti sogok pakai mainan deh. Mau mainan apa? Tinggal bilang aja. Ntar Onti pesenin. Tapi biar papa kamu yang bayar ya. Neng cekikikan sambil terus mengunyah makanan dalam mulutnya. Tanpa banyak ngomong, langsung aku tonyor kepalanya dengan tanganku. Parah kamu Neng. Emang mau minta ramal apaan sih? Ramal jodoh. Kapan aku nikah mbak? Bulu matanya yang lentik berkedip-genit. Masih lama. Lagian gak ada yang mau sama cewek stres kayak kamu, jawabku asal-asalan. Mbak, jangan ngomong gitu. Takut kalau mbak ngomong sembarangan. Raut wajahnya seketika berubah menjadi serius. Akhirnya sampai juga kami di lantai 4 di salah satu restoran favoritku. Resto yang sangat cozy dengan nuansa kayu menghias furnitur dan ruangannya. Hari itu suasana di resto tampak sepi, tidak ramai seperti biasanya. Neng, kursinya yang pojokan aja di situ, tunjukku ke arah meja favoritku, meja yang penuh dengan kenangan. Mbak, di sini kayaknya aman deh. Aku perhatiin Gendis anteng aja tuh, bisiknya pelan. Aku hanya diam dan mengangkat bahu. Kami segera memesan menu. Saat kami mulai makan, Gendis mulai tidak bisa diam. Kakinya mulai menendang-nendang ke arah meja. Dirinya tidak nyaman kalau hanya duduk di pangku. Dia ingin segera dibawa berkeliling lagi. Akhirnya aku minta Neng untuk segera menghabiskan pesanannya dan segera meninggalkan restoran. Jangan sampai ada piring dan gelas yang menjadi korban tendangan Gendis. Selesai makan, kita langsung berkeliling. Aku minta ditemani belanja lilin aromaterapi lavender yang menjadi salah satu aroma favoritku. Mbak gak kangen pengen nonton ke bioskop? Banyak film horor barat yang baru tuh. Biasanya dulu setiap ada film baru langsung ditonton, ujarnya seraya merangkul bahuku. Ogah Neng, Ima udah pensiun nonton horor barat. Soalnya semenjak Gendis hadir, hidup Ima jadi horor beneran, sahutku sambil asik melihat-lihat etalase outlet yang kami lewati. Di samping outlet pet shop, ada outlet yang sangat sepi. Ruangannya juga tampak temaram. Entah memang konsepnya demikian atau bagaimana, aku tidak tahu. Ketika kami melewati outlet itu, wajah Gendis langsung melihat ke arah outlet. Dirinya terpaku seperti melihat sesuatu yang sedang berjalan ke arahnya. Matanya melotot, tangannya mengepal, dan tubuhnya tampak mengejang, diiringi suara tangisan serta jeritan yang sangat kencang keluar dari bibirnya yang mungil. Tangisannya terdengar menggema di lantai 4 dan saat itu juga semua mata pengunjung langsung melihat ke arah kami.
Aku dan Neng langsung panik mendengar tangisan Gendis. "Mbak, ini anakmu kenapa?" Wajah Neng terlihat pucat basi. "Entah Neng, tapi kayaknya ada yang membuat dia ketakutan setengah mati." "Mbak, itu apa?" ujar Neng dengan mata terbelalak. "Apaan sih Neng? Jangan bikin orang makin panik dong." "Sebentar, Mbak jangan bergerak dulu." Dengan jari jemari yang gemetar, Neng mengambil sesuatu di bauku. "Lihat nih, kok bisa ada beginian di bau Mbak? Dari tadi kan gak ada apa-apa," ucapnya kebingungan. Saat itu aku melihat tangan kanan Neng memegang selai rambut putih seperti uban yang panjangnya sekitar 2 meter. Aku terperangah melihatnya. Ya Allah, ini apaan Neng? Kenapa bisa ada uban di bauku? Dan ubannya kok panjang banget? Uban siapa ini? Maka itu aku juga heran Mbak. Dari tadi Neng perhatiin, kok di bahu Mbak seperti ada benang berwarna putih yang mengkilat. Pas Neng amati dari dekat, ternyata itu selai rambut berwarna putih. Rambut Mbak kan pendek dan belum ubanan, gak panjang kayak gini. Ih, serunya dengan wajah panik dan jijik. Pergi, jangan ganggu kami," ujarnya sambil membuang rambut tersebut ke lantai. Kemudian Neng memberi saran untuk membawa Gendis ke toko mainan anak yang berada di ujung lantai 4 dengan harapan tangisannya akan berhenti. Aku menyetujui usulannya, namun perkiraan kami lagi-lagi salah. Tangisan Gendis tidak juga berhenti, tapi malah semakin menjadi-jadi. Matanya menatap nanar ke sekelilingnya sambil terus menangis dan menjerit histeris. Jantungku berdebar kencang disertai peluh yang mulai berjatuhan di pelipis mata. Aku sangat kelelahan karena menghadapi amukan Gendis. Jari jemarinya menjambak dengan kuat hijab biru yang aku pakai. Kakinya juga terus melancarkan tendangan ke seluruh tubuhku. Dengan nafas yang terengah-engah, aku mengajak Neng untuk segera turun ke lantai 1 dengan harapan sesuatu yang sedang dilihatnya tidak akan mengikuti lagi. Namun semua usaha kami tetap sia-sia. Sesuatu itu tampaknya mendekat dan semakin mendekat. Gendis semakin histeris ketakutan. Wajahnya selalu menengok ke belakang seperti melihat ada sesuatu yang sedang mengikuti kami. Bibirnya terlihat pucat dan bergetar diiringi suara tangisan yang sangat memilukan hati. "Neng, tolong telepon tante, buruan. Minta untuk segera jemput aku dan Gendis di lobi utara. Aku sudah gak kuat ngadepin amukan dan tangisan Gendis," pintaku dengan wajah memelas. Neng pun langsung menelpon tante. Alhamdulillah ternyata saat itu beliau juga sedang menuju ke Mall X. "Mbak, kata tante langsung tunggu di lobi saja. Sebentar lagi mereka sampai." Suara Neng terdengar ngos-ngosan karena harus setengah berlari mengikuti langkahku. Diliputi oleh rasa ketakutan dan panik, kami bergegas menuruni setiap lantai menggunakan eskalator. Semua mata pengunjung di setiap lantai memandang aneh ke arah Gendis. Mereka menatap keheranan karena mendengar suara tangisannya yang sangat kencang. Saat itu kami benar-benar menjadi pusat perhatian. Begitu sampai di lobi, aku lihat mobil tante sudah terparkir di sana. Aku langsung pamit sama Neng dan meminta maaf untuk peristiwa yang baru saja kami alami. Setelah masuk ke mobil, tangisan Gendis tetap tidak berhenti. Matanya terbelalak menatap ke atas. Guratan wajahnya mengisyaratkan ketakutan yang teramat sangat. "Ima, Gendis kenapa? Kamu ngapain saja di mall sampai anakmu begini?" tanya tante yang keheranan melihat tangisan Gendis. Akhirnya aku ceritakan semua tentang kejadian yang kami alami di mall. "Sudah, lain kali anakmu jangan dibawa kemana-mana. Lihat, wajah anakmu sampai ketakutan begitu. Nangis sekejer ini, tapi tidak ada air mata yang keluar sama sekali." Sepanjang perjalanan amukan Gendis semakin menjadi-jadi. Tubuh mungilnya meronta-ronta, minta dilepaskan dari pelukan. Suara tangisan dan jeritan Gendis semakin membuat sakit telinga yang mendengarnya. Terdengar suara ban mobil ngerem mendadak. "Astagfirullah, ada apa Pak? Kenapa ngerem mendadak begini?" tanya tante ke suaminya yang dari tadi hanya terdiam. Tanpa banyak bicara, Om langsung mengambil aqua yang terletak di samping pintu mobil. Mulutnya tampak komat kamit membaca doa. "Imah, anakmu tolong digendong ke sini sebentar," perintah Om. Segera aku majukan posisi Gendis ke arah Om dan beliau langsung mengusapkan air putih yang telah didoakan ke wajah Gendis. Alhamdulillah saat itu juga tangisan Gendis langsung berhenti. Matanya tampak bengkak dan sembab. Bibir Gendis juga tampak bergetar karena terlalu lama menangis.
Tubuhnya yang sempat mengejang perlahan-lahan mulai normal kembali. Segera ku dekap tubuh mungilnya sambil kubelai rambut dan kuciumi pipinya. "Tenang nak, jangan takut lagi. Maafin mama ya, gara-gara mama Gendis jadi ketakutan begini," bisikku pelan. Om langsung mengemudikan mobilnya. "Untuk sementara, Gendis jangan pernah diajak berpergian kemana-mana. Anakmu ini terlalu peka dengan makhluk halus. Kasihan dia kalau hidupnya selalu dibayangi oleh ketakutan." Suara Om terdengar menahan amarah. Aku hanya mengiyakan ucapan Om karena peristiwa tadi benar-benar membuatku trauma untuk mengajak Gendis berpergian. Sesampainya di rumah, aku langsung izin ke tante dan Om untuk mengunjungi Eyang. Aku ingin menanyakan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Saat itu kulihat Bang Adi sedang menutup pintu garasi untuk supirnya Eyang yang baru saja tiba. "Bang Adi, Eyang ada di rumah tidak?" tanya aku sambil menengok ke dalam rumah. "Ada, itu lagi duduk dekat kolam ikan yang ada di taman. Mau dianterin nemuin Eyang?" tanya Bang Adi ramah sambil tersenyum. "Boleh Bang Adi, Ima takut nyasar kalau masuk sendirian ke dalam. Habis rumah Eyang besar banget." Akhirnya Bang Adi memanduku ke arah kolam ikan di taman. Dari kejauhan kulihat Eyang sedang asik menatap ikan-ikan yang berenang ke sana kemari. Bibir beliau tersenyum sambil mengunyah makanan favoritnya, singkong rebus. Eyang sepertinya menyadari kedatangan kami. Matanya yang dari tadi melihat ke kolam langsung menatap ke arahku dengan raut wajah menahan marah. "Bang Adi, itu muka Eyang kenapa? Kok seperti orang marah?" tanyaku terkejut melihat perubahan raut wajahnya. "Nggak tahu Mbak, perasaan tadi pas saya tinggal, Eyang lagi asik memberi makan ikan," jawab Bang Adi pelan. Tiba-tiba Eyang berdiri dari kursi jati yang sedang ia duduki. Tangannya menuding tepat ke arahku. "Kamu, siapa yang mengizinkan kamu masuk kemari tanpa izin? Cepat pergi dari rumahku. Kehadiranmu tidak diterima di sini." Terdengar suara bentakan dari mulut Eyang yang membuatku kaget setengah mati. Tubuhku gemetar mendengar nada suara Eyang. "Ya Allah, aku salah apa sampai dibentak begini?" batinku dalam hati. Aku dan Bang Adi saling berpandangan dan terpaku melihat kelakuan Eyang. "Eyang lagi marah sama siapa Bang? Perasaan aku baru sampai, tapi kenapa sudah kena semprot?" tanyaku dengan wajah polos. Bang Adi hanya menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. "Imah, sini kamu. Eyang bukan marah sama Imah, tapi marah sama yang lagi ngikutin kalian." Akhirnya terdengar juga penjelasan dari mulut Eyang. Aku dan Bang Adi serentak menoleh ke arah belakang, tapi tidak ada siapapun yang terlihat. Hanya ada semilir angin yang menerpa lembut wajahku. "Imah, sini duduk samping Eyang," ujarnya dengan nada suara yang mulai melembut. Aku segera meraih kursi jati dan duduk di sampingnya. "Adi, tolong buatin Imah teh manis hangat. Kasihan, wajahnya terlihat pias karena mendengar bentakan Eyang." Namun kutolak dengan halus tawaran Eyang karena aku tidak ingin berlama-lama di rumahnya. Bang Adi lalu pamit masuk ke dalam rumah, meninggalkan kami bertiga di taman. "Kamu dari mana, Nduk? Kenapa sampai ada yang ngikutin begitu?" tanya Eyang dengan suara yang ramah. Aku ceritakan semua peristiwa yang kualami di mall, termasuk rambut berwarna putih yang ditemukan Neng di bahuku. Eyang terdiam sambil memejamkan mata, kemudian menghela nafas. "Itu makhluk penunggu outlet. Pemiliknya menaruh makhluk itu dengan tujuan biar dagangannya laris. Sayang pemiliknya terlalu bodoh. Dia tidak tahu kalau makhluk yang dia taruh itu wujudnya sangat menyeramkan. Makanya outlet itu tidak ada pembelinya. Wong outletnya terlihat suram. Outletnya juga sepi dari pembeli karena pengaruh aura negatif dari makhluk tersebut. Mana ada pelanggan yang mau datang kalau aura outlet sangat gelap pekat. Lihat saja sebentar lagi, outlet itu akan tutup dan bangkrut." Pegang ucapan Eyang. "Memang wujudnya seperti apa Eyang? Sangat menyeramkan kah? Soalnya tadi Gendis tampak sangat ketakutan sampai suara tangisannya mengundang perhatian pengunjung di mall," tanyaku penasaran. "Wujudnya seram, Dok. Tidak enak dilihat. Makhluk itu tinggi besar dengan rambut dan kuku yang panjang. Mata merah menyala dan ada taring di sela-sela bibirnya. Untung rambut itu sudah dibuang. Kalau tidak, makhluk itu akan terus mengikuti Gendis." "Alhamdulillah. Terus makhluk tadi pergi kemana Eyang?" "Makhluk itu sudah Eyang suruh kembali ke pemiliknya. Kasihan cucuku,
pasti tadi sangat ketakutan ya. Eyang mengulurkan tangannya berusaha menggendong Gendis. Tapi tangan mungilnya menepis tangan Eyang dan mulai terdengar tangisan dari bibirnya. Aduh, kenapa nggak mau digendong Eyang? Memang Eyang serem juga kah? Serunya sambil terus berusaha ingin menggendong Gendis, namun tidak berhasil. Kenapa makhluk itu mengikuti kami sampai ke sini, Eyang? Kami kan tidak mengganggu dia. Bukannya makhluk itu sudah ditugasin untuk menjaga outlet, bukan malah menakut-nakuti pengunjung. Aura anakmu ini bagai magnet untuk mereka, membuat mereka ingin mendekat. Aura Gendis sangat menyejukkan bagi mereka, namun sebaliknya, aura dan wujud mereka malah membuat Gendis tidak nyaman dan takut. Aku menghela nafas pelan. Akhirnya aku sudah mendapatkan jawabannya. Diriku tidak akan penasaran lagi dengan kejadian tadi siang. Ya sudah Eyang, terima kasih untuk penjelasannya. Ima pulang dulu ya. Alhamdulillah kalau makhluk itu tidak mengganggu Gendis lagi. Kalau ada apa-apa, langsung datang ke rumah saja, Nduk. Jangan sungkan-sungkan, karena Gendis sudah Eyang anggap seperti cucu sendiri. Aku pun dan Gendis segera bergegas pulang ke rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.